Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, haleluya. Sungguh luar biasa ajaib Tuhan kita yang menyertai kita setiap umat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Dan di hari ini, di minggu ini, awal bulan Juli lagi, kita beribadah melalui mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semua umat Tuhan yang saat-saat ini menanti-nantikan firman Tuhan, suara Tuhan, untuk mengenapi seluruh kebutuhan iman dan jiwa kita semua, sehingga kita semua hari ini patut mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Bunyinya demikian: gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Baik, bagian firman Tuhan yang kita telah baca dari Injil Matius pasal 25 ini membawa kita kepada suatu pemahaman tentang kondisi atau pola hidup manusia. Jadi kita mau melihat di sini, tema kita adalah dua pola hidup. Ya, saudara, di dalam gambaran ini atau di dalam perumpamaan ini, di mana Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal tentang akhir zaman. Ya, pengajaran Yesus Kristus selalu memberikan gambaran dua sisi, bukan satu sisi. Jadi di sini sungguh kerajaan Allah itu selalu membukakan kondisi-kondisi atau pola hidup manusia di dunia ini. Makanya disebut pola hidup manusia. Jadi dua sisi pola hidup manusia. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehadiran kerajaan Allah secara real atau secara wujud tidak bisa dilihat oleh mata manusia, saudara. Jadi tentunya karena kerajaan Allah belum tiba atau belum memperlihatkan wujudnya, itulah sebabnya Yesus mendahulunya lewat pengajarannya. Pengajarannya seringkali disebut perumpamaan, saudara. Jadi perumpamaan adalah sebuah pola atau gaya bahasa yang Yesus pakai untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Jadi kalau kita mau melihat definisinya, perumpamaan itu seperti sebuah analogi atau kemiripan. Jadi apa yang disebut kemiripan atau analogi ini, itu sesungguhnya itu memang dapat mudah dimengerti. Contoh saudara, kita tidak pernah melihat ruang angkasa, sesuatu di luar planet bumi. Contoh, sebelum adanya sebuah kemajuan teknologi pesawat ruang angkasa,
Seringkali manusia menganalogikan ya ruang angkasa itu adalah sebuah lingkungan yang mana di situ adalah sesuatu yang di luar kehidupan manusia. Nah, itu sebuah analogi manusia sebelum manusia menemukan sebuah teknologi ruang angkasa. Nah, itu salah satunya bagaimana kita menganalogikan sebuah perumpamaan ini. Yesus memberikan perumpamaan kerajaan surga. Karena kerajaan surga adalah kerajaan yang abadi, kerajaan yang kekal, kerajaan yang belum nampak di tengah kehidupan manusia di dunia ini. Maka Yesus menjelaskannya. Perumpamaannya seperti ini. Mengenai 10 gadis. Saudara-saudara, 10 gadis ini diangkat oleh Yesus bahwa memperlihatkan bahwa yang 5 gadis mereka disebut bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saudara, di dalam sebuah perumpamaan ini, tentunya perumpamaan ini mempunyai tujuan tentang acara pernikahan. Nah, jadi pernikahan di sini ditampilkan terlebih dahulu gadis-gadis. Ya. Gadis-gadis ini mereka adalah peserta di dalam acara pernikahan ini. Nah, ini sebuah perumpamaan ya, bagaimana kerajaan surga memiliki kemiripan dengan peristiwa penyambutan mempelai ini. Maka kita memperhatikan yang paling menonjol di sini adalah pola hidup. Nah, saudara, di dalam kita memahami Injil Matius pasal 25 ini, ternyata pernikahan yang ditampilkan di sini itu diibaratkan atau dimiripkan dengan sebuah acara di dalam kerajaan surga. Acara itu adalah disebut acara keselamatan. Ya, seringkali kita memakai topik keselamatan. Tetapi di dalam sebuah perumpamaan dipakai acara pernikahan anak domba. Sekarang nanti kita melihat bagaimana cerita Injil Matius 25 ini sungguh mendapat penjelasan lebih terang ketika kita membaca kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Saya akan membaca kitab Wahyu pasal 19 untuk kita mengerti bahwa di dalam Injil Matius pasal 25 ini sesungguhnya menceritakan atau menggambarkan tentang peristiwa pernikahan anak domba. Wahyu 19 ayat yang ke-7, saya bacakan ayat ini. Bunyinya demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, perkawinan anak domba di dalam sebuah teori perkawinan atau pernikahan adalah penyatuan 2 unsur, yaitu laki-laki dan wanita, atau laki-laki dan gadis-gadis. Ya, kalau kita memperhatikan dalam perumpamaan ini, jadi bagaimana sebuah penyatuan itu antara 2 unsur laki-laki dan perempuan, itu pernikahan. Nah, bagaimanakah kita mengerti istilah pernikahan anak domba? Yaitu penyatuan antara Allah dan manusia. Artinya manusia dipertemukan dengan Allah, dan di situ masuk di dalam sebuah kesatuan di mana manusia hidup bagi Allah dan Allah disembah oleh manusia. Itu adalah sebuah penyatuan. Jadi pernikahan itu berbicara tentang sebuah kesatuan, bukan pemisahan, bukan perceraian. Maka kita memperhatikan bahwa kerajaan surga adalah peristiwa penyatuan manusia dengan Allah. Manusia dibawa ke hadirat Tuhan. Nah, ini perumpamaan yang kita mau melihat, mau mengerti di dalam Injil Matius pasal 25. Kita memperlihatkan bagaimana elemen-elemen yang ada di dalam ini. Pertama, kita memperhatikan di situ ada 10 gadis. Kedua, di situ ada pelita. Ketiga, di situ ada minyak. Dan keempat, di situ ada suatu acara atau tempat di mana
diadakan acara pernikahan. 4 elemen ini memperlihatkan kepada kita bahwa di sini tersedia dihubungkan dengan kerajaan surga. Elemen yang pertama kita memperhatikan. Elemen yang pertama diperlihatkan di situ adalah wanita atau 10 gadis. 10 gadis ini diperlihatkan ada terbagi atas 2 bagian. Yang pertama 5 gadis yang bodoh, dan yang kedua 5 gadis yang bijaksana. Tidak ada alternatif ketiga. Itulah sebabnya di dalam kehidupan manusia di dunia ini selalu hanya ada dua sisi. Ya. Sisi yang satu bijaksana, sisi yang kedua bodoh. Tidak ada tengah-tengah. Ya. Kita perhatikan bagaimana pola hidup 5 gadis yang bodoh. Kita perhatikan di dalam sebuah pengetahuan tentang sebuah acara yang akan diikuti, bahwa semua orang sudah tahu sebuah hari atau satu hari yang khusus untuk sebuah acara yang begitu penting. Maka semua orang sudah tahu hari H itu adalah hari acara pernikahan. Namun yang berbeda adalah jamnya, saudara-saudara. Perbedaannya adalah jam acara pernikahan atau di mana mempelai laki-laki itu datang. Nah, ini elemen yang kedua adalah mempelai laki-laki. Ya. Lalu yang ketiga kita melihat, kalau kita melihat alur cerita ini, alur perumpamaan ini, maka elemen laki-laki ini itu ibaratkan kepada Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. Lalu elemen yang ketiga kita memperhatikan, di situ adalah pelita dan minyak. Ya. Pelita dan minyak juga di situ kita melihat ada sebuah perbedaan. Ada satu yang disebut bodoh, 5 gadis ini menyediakan hanya pelita, ya, tanpa minyak cadangan. Sedangkan yang satu yang bijaksana menyediakan pelita plus cadangan minyak. Ini elemen ketiga, nanti kita memperhatikan maknanya. Dan elemen keempat kita memperhatikan tempat acara pernikahan. Nah, dari sisi ini sudah memperlihatkan barang bahwa kalau kita melihat satu persatu elemen ini, maka kita mengerti bahwa kerajaan surga adalah sebuah tempat di mana dilaksanakan acara pernikahan ini, saudara. Jadi kalau kita menarik garis lurus antara cerita ini dengan faktanya, bahwa tentunya kita akan mengerti bahwa kerajaan surga adalah peristiwa penyatuan manusia dengan Allah. Itu yang disebut pernikahan anak domba, saudara. Jadi sebutannya memang pernikahan seperti kita di bumi, seorang laki-laki dengan seorang wanita, mereka menikah menyatu, ya, tidak bisa dipisahkan. Kesatuan ini, jadi 2 unsur ini menyatu. Jadi bukan laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, tapi wanita dengan laki-laki. Itu penyatuan, itu kehendak Allah, pernikahan seperti itu. Nah, kita memperhatikan sekarang, kita berkembang kepada apa yang dimaksudkan dengan elemen yang ketiga, pelita dan minyak. Saudara, kalau kita memahami 2 unsur ini, ternyata ini membicarakan tentang periode manusia. Kalau kita memperhatikan, ketika Tuhan menciptakan manusia pada mulanya, semua lengkap bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dari elemen ini kita memperhatikan kenapa harus ada minyak cadangan, saudara-saudara. Kita memperhatikan ketika Yesus mengajarkan tentang kedatangannya kedua kali, dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang. Entah tengah malam ataupun larut malam. Saudara, ini membicarakan bagaimana masa kehidupan zaman manusia di bumi. Kita memperhatikan bagaimana 5 gadis bijaksana, bodoh dulu. Kita memperhatikan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh itu ibaratnya dengan sebuah kondisi manusia yang lama, di mana Allah menciptakan manusia dalam satu fase yang disebut hanya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh yang alamiah. Ya. Lalu kita
memaknai gadis bijaksana ini siapa? Itu adalah sebuah fase di mana Tuhan menghadirkan sebuah kekuatan baru yang disebut kehadiran Rohnya yang kudus. Minyak cadangan. Kalau kita memperhatikan bagaimana teori keselamatan yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus, saudara-saudara, ini kita mengerti bahwa ternyata perumpamaan ini berbicara tentang Yesus Kristus yang datang sebagai minyak cadangan. Tanpa minyak cadangan, ini manusia tidak mampu menyambut kedatangan Yesus. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal 8 dulu, saya mengajak kita membaca ini, Roma pasal 8, untuk kita mengerti tentang fase-fase daripada keselamatan ini. Bahwa keselamatan itu ada di dalam sebuah fase yang sesungguhnya puncaknya di dalamnya adalah kehadiran Roh Allah yang kudus. Roma pasal 8 ayat 1-2 saya baca begini. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa, dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 5. Oke, lanjut. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Saya lanjut ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini saudara-saudara, titik berangkat kita mau mengerti tentang pengajaran Yesus mengenai perumpamaan ini, mengenai pelita tadi. Elemen yang ketiga adalah pelita. Kita memperhatikan bahwa ternyata 5 gadis yang bodoh ini ibaratnya adalah generasi manusia yang hidup tanpa roh, tanpa kehadiran Roh Allah. Mereka hidup dalam daging. Itulah sebabnya mereka bodoh. Mereka tidak tahu atau mereka tidak sabar. Mereka tidak setia di dalam hal penantian kedatangan Yesus. Kita memperhatikan bagaimana gadis bijaksana ini punya pola hidup. Dikatakan dia membawa minyak cadangan. Saudara, di dalam perumpamaan ini sungguh memberikan kejelasan bagi generasi manusia akhir zaman. Bahwa di dalam generasi manusia akhir zaman hanya ada 2 jenis kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang terbatas. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak terbatas atau yang berlimpah-limpah. Saudara, di sini kita melihat bahwa golongan manusia yang terbatas ini adalah mereka hanya hidup berdasarkan apa yang ada dalam dirinya. Sekali hidup, sekali lahir, ya, artinya tidak mendapatkan sebuah tambahan yang datang dari atas, yang dari Roh Allah, yang disebut minyak cadangan. Saudara, minyak cadangan ini apa? Gambaran daripada bagaimana Allah memberikan Rohnya sebagai penguat atau pemberi tenaga ekstra bagi golongan manusia yang menantikan kedatangan Yesus. Saudara, menantikan kedatangan Yesus itu sesuatu yang membutuhkan sebuah kesabaran. Yesus datang di tengah dunia ini untuk menghadirkan keselamatan. Dia tidak datang melihat, oh manusia banyak sudah tidak sabar, lalu dia buru-buru datang. Tidak. Justru yang tidak sabar atau tidak setia, mereka itu tidak bisa menikmati hari kedatangannya. Inilah sebabnya kita melihat kehadiran Yesus datang kedua kali memang sesungguhnya memisahkan yang satu dengan yang lain. Hari pemisahan, hari penyelamatan. Jadi tidak semua orang bisa masuk di dalam hari keselamatan. Artinya sudah dijelaskan di dalam pengajaran Yesus perumpamaan ini. Hanya 5 gadis yang masuk. 5 tidak bisa. Karena mereka
tidak mempunyai minyak cadangan. Nah, gambaran daripada minyak cadangan ini adalah mereka yang hidup menurut daging. Mereka yang tidak memberikan diri mereka untuk diberikan minyak cadangan yang hidup oleh roh. Dalam Galatia Roma pasal 8 tadi sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Kamu tidak akan dihukum karena kamu hidup oleh roh. Inilah gambarannya, saudara-saudara. Gambaran mengenai masa seseorang itu mempunyai minyak cadangan. Jadi kita mau melihat makna daripada apa yang Yesus ajarkan ini, bahwa di akhir zaman memang kita melihat ada dua golongan, yaitu golongan manusia yang tadi pola hidupnya hidup menurut daging, sedangkan golongan yang kedua hidup oleh roh. Mari kita baca dalam Galatia pasal 5 lagi, bagaimana menjelaskan apa sebenarnya urgensinya atau perbedaan yang begitu menyolok daripada dua pola hidup ini, daripada masing-masing lima gadis yang bodoh dan bijaksana. Galatia 5 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, jadi di sini dua hal yang bertentangan, saudara-saudara. Ini bukan menyangkut pribadi saja, tetapi ini sudah menyangkut bagaimana totalitas pola hidup manusia. Selanjutnya Galatia 5 ayat yang ke-20, ayat 19 mulai. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan dan roh pemecah. Kita perhatikan, itu keinginan daging ada di situ. Maka kita melihat kalau keinginan daging itu adalah gambaran bagaimana manusia hidup, pola hidupnya yang diibaratkan dengan tidak mempunyai kesiapan minyak cadangan. Jadi dengan kata lain bahwa ada masa di mana kegelapan, masa di mana tengah malam orang semua tertidur. Contoh, ketika gambaran yang sudah dijelaskan dalam perumpamaan tadi, ketika tengah malam mereka menunggu semua ngantuk. 5 gadis yang bijaksana dan bodoh pun kedua-duanya ngantuk karena sudah larut malam. Tetapi ketika mereka mendengar suara berkata, "Song-songlah, mempelai wanita itu telah datang, mempelai pria itu telah datang." Mereka bangun semua. Namun ketika mereka bangun, yang kita perhatikan, yang bodoh ini lampunya sudah mulai padam. Sedangkan yang bijaksana ini, dia mempunyai minyak cadangan. Dia dapat mengisi kembali pelitanya sehingga tetap menyala. Saudara, di dalam mengerti bagaimana elemen ketiga ini, kita melihat bahwa di dalam persyaratan menyambut mempelai laki-laki, di situ memang harus ada obor yang selalu menyala. Dikatakan di sini pelita atau obor kalau kita perhatikan istilah ini menggunakan obor, itu artinya obor itu tetap menyala bila dia selalu ada minyak. Jadi kapasitas obor kalau kita memperhatikan itu hanya bisa berfungsi kurang lebih 5 jam. Jadi yang bodoh ini dia membawa obor tanpa minyak cadangan. Dia pikir acara pernikahan itu mulai mungkin jam 8 malam atau jam 9 malam. Kalau pernikahan atau katakanlah mempelai laki-laki itu datang jam 8 malam, obornya orang wanita bijaksana bodoh ini tetap menyala. Karena dia sudah mempersiapkan sebuah obor itu masa penggunaannya persis tengah malam dia akan habis. Karena semua orang akan tidur, ya habis. Jadi dia ini dikatakan bodoh karena dia hanya memikirkan batas waktu yang terbatas. Di mana dia tidur, sudah dia matikan semua obor-obor. Ya, itu memang. Itu secara alamiah manusia yang hidup menurut zaman. Mereka tahu kapan manusia tidur. Maka semua peralatan-peralatan yang berhubungan dengan penerangan itu tidak difungsikan.
kali ini saudara-saudara, di dalam penyambutan mempelai ini, ternyata prinsip yang dipakai oleh wanita bodoh ini tidak digunakan. Tidak dipakai dalam penyambutan kedatangan Yesus. Karena Yesus datang ternyata melewati tengah malam. Jadi persis orang tidur semua. Lalu entah beberapa menit kemudian datanglah mempelai itu. Saudara-saudara, kita perhatikan. Dalam peristiwa seperti ini, kedatangan Yesus, ternyata yang merugi, yang menyesal adalah wanita yang bodoh. Ini mereka disebut bodoh karena mereka terbatas persediaannya. Tidak bisa melampaui apa yang tidak didugakan. Jadi mereka terbatas. Jadi mereka kehilangan kesempatan. Mereka akhirnya harus pergi mencari di tengah malam yang tentunya jauh dari lokasi. Saudara-saudara, padahal di dalam penyambutan mempelai laki-laki, mereka itu berada dekat ruang mempelai. Mereka ada dekat dengan ruang acara pengantin. Saudara, jadi dengan kata lain bahwa mempelai ini datang dari rumahnya, datang ke acara pernikahan ini. Nah, jadi kita dapat menarik sebuah makna daripada peristiwa ini, bahwa tempat diadakannya pernikahan itu adalah disitulah tempat berkumpulnya 10 gadis. Mereka adalah petugas utama yang berdiri di depan pintu di mana mempelai laki-laki akan masuk ke dalam ruang acara pernikahan. Jadi dengan kata lain bahwa kalau 5 gadis yang bodoh di sebelah sisi kiri pintu, maka 5 gadis yang pintar atau bijaksana di sisi kanan. Maka kalau ketika mempelai laki-laki datang tiba di depan pintu acara pernikahan, lalu dia melihat yang sebelah kiri itu dari sisi menghadap mempelai itu mati obornya, maka apa yang terjadi? Mereka tidak layak menjadi penyambut mempelai laki-laki. Ya, tentunya itu tidak layak karena persyaratannya harus pelitanya tetap menyala. Nah, inilah yang kita mau melihat bahwa ternyata hal yang tidak layak inilah yang dikatakan itulah perbuatan daging. Yang digambarkan dalam kehidupan sehari-hari manusia, perbuatan daging di dalam kitab Roma pasal 8 tadi, ayat yang kelima, bahwa perbuatan daging itu tidak berkenan kepada Allah. Jadi pola hidup yang tidak mempersiapkan minyak, itu yang disebut perbuatan daging. Manusia, generasi manusia yang hidup tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka mereka hanya hidup oleh keinginan dagingnya sendiri. Maka keinginan daging begitu banyak dan syarat dalam kehidupan manusia. Dalam kitab Galatia pasal 5 tadi, bahwa penuh dengan penyembahan berhala. Lihat, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, dan percederaan. Bagaimana kita melihat kedengkian, kemabukan, pesta pora. Kita melihat bagaimana ada unsur-unsur yang begitu banyak di dalam keinginan daging. Nah, ini yang disebut mereka yang tidak mempunyai persediaan minyak. Jadi, di dalam perumpamaan Yesus tentang kedatangan kerajaan Allah, digambarkan 2 golongan manusia. Makanya satu golongan manusia yang hidup oleh roh, yang pelitanya selalu menyala, dan manusia yang hidup dengan daging, yang pada tengah malam mereka mati, lampunya mati, dan mereka tidak bisa lagi menyalakan lampunya ketika kegelapan itu datang. Mereka kehabisan karena hanya mengandalkan kekuatan manusia yang daging adanya. Manusia ini terbatas kalau hidup menurut daging, karena daging itu memang hanya sementara. Dia tidak bisa menerangi ketika kegelapan itu tiba. Tetapi kalau ada roh Allah lah yang menerangi kehidupan manusia ketika kegelapan itu datang.
Dan ketika Yesus datang, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki roh untuk menyambut mempelai laki-laki, roh Kristus, dan mereka akan dibawa masuk ke dalam tempat acara pernikahan. Nah, itulah kerajaan surga. Saudara, panggilan Tuhan selalu diberitakan kepada setiap generasi. Datanglah, percayalah kepada Yesus Kristus, dan sungguh-sungguh terimalah roh. Hiduplah oleh Roh Kudus, hiduplah oleh pimpinan Roh Kudus, maka engkau akan masuk di dalam masa-masa kesukaran. Engkau keluar dari situ dan engkau siap menyambut hari kedatangan Yesus. Kegelapan ibarat dengan masa kesukaran. Tetapi engkau dapat menerangi masa kesukaran dengan Roh Kudus. Engkau tidak bisa dalam kegelapan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh para rasul. Bagaimana makna daripada kehadiran Roh Kudus. Itu digenapi, itu diterangkan oleh perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, ini saudara-saudara, itu tergantung daripada setiap orang. Ini bukan menyangkut soal perbedaan-perbedaan agama, tetapi menyangkut pola hidup manusia. Siapakah yang mau menerima Roh Kudus? Dia akan hidup dalam terang. Maka dikatakan di dalam seluruh ajaran para rasul, mereka selalu menegaskan bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam umat Tuhan ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan inilah saudara-saudara, ini adalah minyak persiapan. Roh Kudus itu memberikan sebuah ilustrasi tentang cerita atau perumpamaan yang ditampilkan oleh Yesus mengenai 5 anak darah yang bijaksana. Maka perbedaan ini, perbuatan daging bertentangan dengan perbuatan roh. Orang-orang yang hidup dalam roh selalu hidup dalam kebenaran dan kasih. Sedangkan orang-orang hidup dalam daging selalu terikat, selalu merindukan akan permasalahan-permasalahan, selalu cinta akan penyembahan berhala, selalu senang dengan pencederaan, selalu senang dengan iri hati, dan senang dengan semua keinginan daging manusia. Ini saudara. Jadi di dalam memahami iman Kristen, saudara kalau tidak sampai kepada titik hidup oleh roh, saudara akan masuk ke dalam 5 anak darah yang bodoh. Jadi bukan soal kepandaian, tetapi soal saudara menerima roh. Jadi hidup keselamatan itu bukan soal kepandaian dan kekayaan, tapi saudara menerima roh Allah yang Allah telah sediakan. Itu adalah minyak cadangan untuk menyambut kedatangan Yesus. Maka dikatakan iman dan perbuatan itu tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus. Roh Kudus mengajar gereja Tuhan untuk hidup dalam iman dan melakukan perintah Tuhan. Keinginan daging tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Keinginan daging hanya hidup untuk dirinya sendiri, mau melakukan hanya untuk kepuasan manusia. Maka ini saudara-saudara berbeda. Jadi mari kita mau selalu melihat kedalaman iman kita, hidup kita. Apakah kita mau menjadi bagian daripada 5 anak darah yang bijaksana? Inilah yang menjadi tantangan sebuah panggilan yang Yesus sendiri tawarkan kepada setiap orang, setiap generasi, siapapun dia harus masuk ke dalam hidup oleh roh. Tanpa roh manusia tidak berkenan kepada Allah. Perhatikan, tanpa roh manusia tidak berkenan kepada Allah. Sekalipun dia itu pandai, sekalipun dia itu kaya, sekalipun dia itu kuat, sekalipun dia pun apa saja, tapi tanpa roh tidak berkenan kepada Allah. Saudara, baiklah kita mau mengerti bahwa sesungguhnya di dalam perjuangan kita mau mengenal kebenaran. Perhatikan firman Tuhan ini, bahwa Allah mengajarkan pribadinya melalui Roh Kudusnya itu bukan untuk sebagai dasar pengetahuan, tapi Roh hadir itu sebagai pribadi Allah. Roh Allah itu pribadi Allah. Jadi bukan pengetahuan tentang Roh Kudus, tetapi
pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Hendaklah kamu dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh tidak akan dihukum. Itulah yang menjadi klimaks iman Kristen. Engkau tidak akan dihukum ketika kamu hidup oleh Roh. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam hari-hari hidup kita selanjutnya. Haleluya. Amin. Ya, saudara yang terkasih, di bulan baru ini kita akan melakukan perjamuan kudus setelah kita mendengarkan firman Tuhan lagi. Baik, kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus kita di hari ini. Firman Tuhan yang melandasi kita melakukan perjamuan kudus di dalam minggu pertama ini, di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11, bunyinya demikian. Ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Baik, kita mengambil roti ini dalam perjamuan kudus kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Baik, kita sama-sama